Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua, dimana di video kali ini admin ingin membagikan informasi yang bisa dikatakan kurang baik di penghujung tahun 2021 ini teman-teman ya. Dimana ada seseorang yang tidak layak untuk lulus, malah lulus menjadi ASN P3K. Dan di video kali ini admin juga ingin memberikan informasi mengenai Mas Nadiem yang mendapatkan rapor merah, teman-teman ya. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, simak terus videonya hingga akhir, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekannya. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info terbaru dari channel ini. Itu gratis kok teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke informasi intinya. Pertama di sini admin akan menyampaikan mengenai adanya karyawan pabrik bisa lulus P3K guru di tahap 2. Honorer asli malah tersingkir. Nah, muncul pertanyaan kok bisa? Nah, teman-teman ya. Nah, oke, kita cek bersama-sama mengenai informasi ini. Masalah data pokok pendidikan atau Dapodik yang tidak diverifikasi dan validasi Kemendikbudristek kembali menguntungkan segelintir orang. Ini setelah Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHN LPSI mendapatkan laporan dari para peserta tes P3K Guru tahap 2. Jadi ada laporan yang masuk ke Forum Guru Honorer Negeri teman-teman ya mengenai hal ini. Ini kawan-kawan melaporkan kalau orang yang sudah lama nggak mengajar, berarti sebelumnya pernah mengajar ya, ikut tes dan lulus P3K Guru tahap 2, kata Ketua Umum FGHN LPSI atau Ibu Heti Kustrianingsih kepada gpnn.com, teman-teman ya. Jadi ada yang sudah tidak mengajar atau berhenti mengajar malah lulus. Dia mencontohkan kasus yang ditemukan di wilayah Tangerang. Seorang peserta yang sudah resign sebagai guru pada 2017. Cukup lama teman-teman ya. Tetapi karena namanya di Dapodik masih ada, yang bersangkutan bisa ikut tes P3K Guru tahap 2 dan dinyatakan lulus. Peserta tersebut menggeser guru honorer negeri yang aktif mengabdi. Nah, kasihan yang tergeser ini teman-teman ya. Tergeser oleh seseorang yang sudah dinyatakan tidak mengajar lagi. Hanya berbekal nama yang masih ada di Dapodik. Nah, seharusnya juga Dapodik itu dihilangkan namanya seperti itu teman-teman ya, di saat dia resign. Bayangkan saja yang sudah menjadi karyawan pabrik, resign dari sekolah sejak 2017 bisa lulus P3K. Nah, di sini kasus lainnya di wilayah Kalimantan Barat. Jadi di Kalimantan Barat juga ada guru siluman bisa menggeser guru asli di sekolah kedua. Nah, dia memberikan istilah ya. Dia memberikan istilah sebagai guru siluman. Menggeser guru asli katanya. Sebenarnya lanjut Heti, guru siluman itu ikut tes P3K Guru tahap 1 juga. Dan sudah diadukan di Ombudsman. Sudah diadukan juga masalah guru-guru yang sudah berhenti namun tetap ikut tes P3K. Namun tiba-tiba di seleksi kedua, nama guru siluman itu muncul lagi dan lulus. Dia menyebutkan guru honorer negeri yang juga anggota FGHN LPSI sudah menyanggah kasus tersebut. Tetapi jawab sanggah mengecewakan. Lapor ke Ombudsman juga bikin kecewa. Jadi dia melakukan sanggah mengenai hal tersebut, tapi jawaban sanggahnya memang mengecewakan juga katanya. Ke Ombudsman pun juga kecewa. Makanya beliau juga bingung ya kalau begitu. Setelah diusut, kata Heti, ternyata guru siluman itu
berlindung di bawah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, katanya dia berlindung di bawah peraturan Menteri Permenpan RB, teman-teman ya. Syarat melamar P3K kan asal terdaftar di Dapodik tanpa embel-embel apapun. NUPTK misalnya. Nah, jadi di sini katanya yang penting terdaftar di Dapodik. Di kota Cilegon, menurut Hetty, juga ada kasus guru yang tidak mengajar lagi, malah lulus P3K guru tahap 2. Nah, kalau yang ini di tahap 2 ya, berarti baru. Lagi-lagi penyebabnya karena ada namanya di Dapodik. Jadi berbekalkan data Dapodik saja, dia bisa lulus. Begitu, bisa mendaftar P3K. Sampai kapanpun kalau menggunakan Dapodik yang tidak di verbal, akan begini terus. Kejadiannya, guru asli didepak guru siluman. Nah, yang paling menyedihkan itu jika guru asli tersebut lulus passing grade, tapi kalah ranking oleh guru siluman ini. Ini yang sebenarnya menyedihkan begitu, teman-teman ya. Nah, beda lagi kalau misalnya di sekolah tersebut memang tidak ada pelamarnya, terus ada guru siluman atau guru yang X pernah mengajar begitu, lulus kan mungkin agak tidak terlalu mengecewakan, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia hanya seorang diri. Tapi kalau misalnya ada yang sudah mengabdi sudah lama, lulus passing grade tapi kalah ranking, ini yang sangat-sangat mengecewakan. Nah, ini adalah informasi pertama dari Ibu Hetty Kustrianingsih, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di informasi kedua mengenai Mas Menteri yang mendapatkan rapor merah. Dinilai gagal dalam 1 juta P3K. Mendikbudristek Nadiem Makarim dapat rapor merah dari forum guru ini. Nah, kira-kira forum guru yang mana ya, teman-teman ya? Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, FGH-NLPSI, memberikan rapor merah kepada Menteri Pendidikan. Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia atau FGH-NLPSI memberikan rapor merah kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Bapak Nadiem Makarim. Forum guru ini menilai Nadiem Makarim gagal menjalankan tugasnya sebagai Mendikbudristek. Jadi forum FGH-NLPSI ini menganggap begitu Mas Nadiem itu gagal dalam 1 juta rekrutmen 1 juta guru P3K. Mas Nadiem hanya banyak program, tetapi program yang langsung bersentuhan dengan guru malah gagal. Ini juga disampaikan oleh Ibu Hetty Kustrianingsih kepada gpnn.com juga, teman-teman ya. Sebagai guru honorer yang setiap hari mendidik, mengevaluasi siswa, dan kemudian memberikan nilai, Hetty dan kawan-kawannya di FGH-NLPSI sepakat mencantumkan nilai D alias tidak lulus untuk Mas Nadiem. Hetty menjelaskan, indikator utamanya ialah dilihat dari program 1 juta guru P3K. Program fenomenal yang membooming pada akhir 2020 sampai Desember 2021 berakhir dengan kekecewaan. Nah, ini juga banyak sekali disampaikan, diutarakan oleh rekan-rekan yang ada di media sosial, di mana mereka sudah lulus passing grade namun tidak bisa lulus untuk mengisi formasi karena keterbatasan formasi juga. Ada juga yang kalah ranking begitu, teman-teman ya. Ada juga yang sudah lama mengabdi namun tidak mendapatkan afirmasi karena usianya di bawah 35 tahun. Nadiem bahkan dituding menambah masalah baru dalam dunia honorer. Wah, ini katanya ada masalah baru ya. Bagaimana bisa selesai masalah guru honorer kalau 782.000 gurunya belum terakomodasi dalam seleksi P3K Guru 2021, jawabnya. Ironisnya, kata Hetty, tes P3K Guru tahap 2 menjadi perang bagi guru swasta dan honorer. Ini katanya menjadi perang ya untuk di tahap 2 ini, swasta dan honorer. Migrasi guru swasta ke sekolah negeri menyebabkan guru honorer negeri terdepak dan terancam PHK. Ya, karena kan ini sudah digantikan begitu dengan yang lulus. Di sisi lain, lanjut dia, sekolah swasta malah kekurangan guru. Hetty juga memberikan nilai D karena Nadiem itu menjanjikan guru honorer yang lulus passing grade,
tetapi tidak punya afirmasi akan diprioritaskan. Faktanya, pada seleksi P3K tahap 2, guru honorer negeri yang lulus passing grade tersingkir. Nah, sebagian teman kami sudah diminta untuk mencari sekolah lain. Nah, ini memang ada informasi seperti itu, teman-teman ya. Tidak sedikit pula yang mengemis minta tetap diberikan jam mengajar meskipun tidak sampai 24 jam mengajar. Nah, kasihan juga ini, teman-teman ya. Demi ingin memberikan atau menyalurkan ilmunya. Konsekuensinya, kata Hetty, gajinya makin sedikit karena guru honorer dibayar sesuai jam mengajar. Tahukah Mas Nadim soal ini? Kalau belum tahu, ayo tinggal di rumah saya sehari saja. Akan saya ceritakan semua. Mas Nadim gemar menginap di rumah guru honorer kan? Ucapnya. Nah, Ibu Hetty menawarkan nih Mas Nadim. Semoga Mas Nadim lihat informasi ini. Guru honorer dari kota Cilegon ini menambahkan kebijakan perankingan yang dibuat pemerintah menginjak-injak keadilan. Artinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kami sangat kecewa dengan Mas Nadim. Apa yang dijanjikan kepada kami, guru-guru yang lulus passing grade, dua kali berturut-turut belum terrealisasi. Nah, semoga saja ada kebijakan baru mengenai hal ini, teman-teman ya. Dan semoga saja apa yang diharapkan oleh Bu Hetty bisa bertemu dengan Mas Nadim dan menginap di rumahnya itu juga terwujud. Dan marilah kita bersama-sama terus berdoa dan berusaha semoga ada kabar baik di awal tahun 2022. Dan inilah dua informasi yang dapat admin sampaikan mengenai guru yang tidak layak untuk lulus lulus P3K malah lulus. Dan adanya rapor merah dari suatu forum guru honorer kepada Mas Nadim. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.